Handphone aku di mana ya?
hidung saya mampet. Mampet ini dulu. Ya, coba duduk. Nyari sesuatu. Kau makin sono. Gini Pak. Ya boleh. Coba angkat tangannya. Tapi enakan nggak? Enakan. Enakan tadi, enakan sekarang. Sebenarnya sih ini sakitnya jarang Pak. Ya. Ini masih sakit. Masih sakit Iya, banget. sakit. Enakan sekarang, enakan tadi. Tahu deh. Coba diangkat begini nih, gini. Ini. Kayak tadi ya, angkat. Angkat. Coba. Nah, lebih tinggi. Lebih enakan kan? Iya. Enakan sekarang kan? Cuman di sini kenapa ya Pak masih sakitnya? Ya iyalah nggak Bu, nggak ada yang langsung sembuh Bu. Ya, apalagi penyakit gula Nah, kecuali. ini apa sih Pak? Kenapa apa ada yang ini gitu? Cuma pengen tahu aja gitu. Kenapa sebabnya kok sakit itu kayak saya tuh kayak di gini, kayak dikep gitu. Bukan dikrek. Apa sih? Yang ini kan? Nah, jadi ini maaf ya, ini sudah menjalar ke arah ke stroke. Makanya pola makan jaga, terutama emosi. Kalau ini udah begini, nanti kalau untung ini belum lolos Bu. Kalau lolos masih bisa gerak sama sekali. Ini masih ada kenceng nih. Nah, jadi ini kunci di sini nih. Nah, ini kunci. Tuh. Ini udah ke arah stroke, mendekati gejala stroke Bu. Yang bikin sakit karena gulanya tuh. Ini tembus ini nih. Gulanya. Pasti bisa sembuh nggak Pak? Bisa. Bisa. Yang penting nurut. Hah? Yang penting nurut. Nurut gimana? Sama saya nurut. Oh, saya nggak kuat. Kalau mau sembuh ya nurut. Kalau nggak kuat taruh aja Bu. Madep sana. Madep sana. Hadap sana. Oh ya, sini dikit Bu. Sini dulu. Sini. Sini. Ah, nanti nurut. Nurut sini kenapa harus kalau nggak sembuh mau ngapain? Sini Bu, bikin mau sembuh. Aduh. Karena gula. Kalau kata Roma, gulali. Masa iya ya, habis merawat orang tua terus saya kena gula gitu. Harusnya kan saya dapat berkah ya. Saya kadang-kadang suka Orang nggak semua terima keinginan seperti gitu. itu Bu, termasuk saya. Tapi kan Allah menghendaki lain. Sekarang kalau bicara berkah, ya kan, dan berapa banyak pahala, emang kita mampu menghitung. Dan sepertinya kita sadar sendiri Bu, sadar sendiri. Mohon maaf ya, saya tahu berapa banyak pahala amal saya yang saya berikan, berapa banyak dosa yang saya perbuat. Lalu kita mau ngarepin berkah gitu saat di dunia ini. Kenapa? Karena kalau ada syafaatnya Rasulullah SAW itu sepertinya sulit Bu. Saya kan merawat 2 orang sekaligus. Betul kan, Bu, yang betul. satu stroke. Iya kan, betul. Terus ibu saya kan sakit ya, kakak saya semua pada ninggalin, saya doang yang merawat dia sampai meninggal. Betul. Kan. Merawat orang tua. Jadi pikirnya dapat berkah, kakak sakit. Cuma dapat pahala. Iya. Betul. Nah, sekarang saya tanya. Saya kena gula. Iya, sekarang saya tanya Bu. Karena tadi saya bilang kita pasti kita tahu lah, sadar seberapa banyak amal pahala kita
beramal kita kepada orang tua, kepada saudara, kepada masjid, anak yatim, kita pasti mungkin mengingat tahu. Dan berapa banyak dosa kita juga tahu. Lalu kita ngarepin berkah, kayaknya terlalu gitu, terlaluan. Sebab apa? Nabi Adam hanya dosa sedikit, banyak kebenarannya aja sudah dibuang dari surga. Nah, jadi jangan dihitung-hitung ke sana, Bu. Artinya kalau begitu ibu tidak ridho. Kalau memang Kadang saya ridho, nangis gitu. jangan Saya dikait-kaitan, bilang, Bu. kan gula itu kan penyakit yang Ya, itu berbahaya penyakit, ya Pak. betul. Jadi ya, karena apa? Allah tiap-tiap memberikan penyakit pasti memberikan obatnya. Semua penyakit bahaya, tidak ada yang nggak bahaya, Bu. Jangankan gula, sakit gigi aja orang bisa meninggal, Bu. Sakit gigi kalau sampai kena virus giginya akan bisa meninggal. Masuk angin yang nggak ketahuan sakitnya aja bisa meninggal. Semua penyakit bahaya. Tapi mohon maaf, Bu ya, bukan saya ceramain. Tolong jangan dikaitkan dengan apa yang pernah kita tanam terus kita gali ke sana. Jangan. Ikhlas saja, karena ini yang namanya diberi suatu penyakit, kita harus tanya, ya Allah, apa ini penyakit ini? Apakah ini ujian buat saya supaya saya lebih sabar, atau memang teguran? Kan gitu. Kalau memang teguran, berarti ampuni dosa saya. Kalau memang ujian, segera sembuhkan. Gitu, Bu. Mohon maaf ya. Maaf Pak ya. Maaf, saya bukan ceramain. Karena bahwa saya sebagai ujian, sakit pasti datang kepada tiap insan, Bu. Jadi kita harus tabah dan tawakal. Dan tiap-tiap orang yang sakit pasti akan diampuni dosa-dosanya. Itu, Bu, dikurangi dikit-dikit. Sebagai manusia diberi ketabahan, pasti akan diampuni dosa-dosanya. Kita yang kaji diri, mohon maaf gitu ya. Jadi, yang penting Ibu tanyakan hati Ibu, tanyakan kepada Allah, ya Allah, ini sebagai ujian sakit saya atau memang hukuman. Kalau memang ujian atau cobaan, tolong hentikan, sembuhkan saya. Kalau memang hukuman, luruskan jalan saya, kembalikan ke jalan yang shiratal mustaqim. Mohon maaf, Bu ya, maaf banget saya bukan menceramah Ibu. Karena tadi Ibu ngomong masalah ini, saya udah rawat orang tua, jadi saya ngomong jadi panjang kali lebar, tambah tinggi dah. Kalau nggak ngomong gitu saya nggak mungkin banyak bicara. Tadi saya juga diem aja, karena namanya sakit ya, pada prinsipnya bagi saya ya sakit-sakit aja, nggak ngaruh semana-mana. Meskipun kita banyak pahala, nanti orang yang punya, yang bangun masjid, yang bangun segala macam, mereka selalu sehat. Tidak. Kenapa bisa begini? Kena gula ya. Pada dasarnya Ibu, yang pertama suka mungkin kurang tidur ya. Yang pertama, kenapa bisa kurang tidur? Karena pikirannya gelisah ketika malam. Diakui atau tidak diakui ya, disadari atau tidak sadari, saya yakin Ibu ketika malam gelisah. Kayak Roma Irama, gelisah, hati gelisah, menunggu kedatanganmu. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya tahu ketika malam, menjelang malam, mata boleh Ibu tertutup ya, tapi pikiran dan hati kemana-mana. Ibu jangan coba-coba bohong dengan saya ya. Jadi itu intinya, karena pikiran, kurang tidur. Ketika kurang tidur, pertama apa akan masuk? Angin. Maka kan jangan begadang. Kalau terlalu sering banyak begadang, akan mudah masuk angin. Bagian dari kurang tidur termasuk orang yang begadang, kecuali begadang yang tak punya tujuan gitu, Bu. Otomatis setelah masuk angin, lari ke kepala, lari ke penyumbatan darah di sini nih sakit nih, lari ke sendi-sendi, ini ke empedu arahnya.
ya sakit, lari ke paru kanan ini sakit tuh, maaf ya, ini sedikit saya buka nih, ini sakit bu, ini ke paru kanan nih sakit ya, itu angin bu, gara-gara angin. Kalau sudah angin nanti otomatis ke mana-mana termasuk lambung ya, masuk lambung. Udah berawal dari angin itu jangan sepelekan, karena angin itu ada 4, angin basah, angin dingin, angin merah, angin duduk. Nah, kalau udah kena angin merah, hati-hati bu, harus cepat-cepat bergerak diobati. Kalau angin duduk, kayak kemarin orang udah kena angin duduk, udah kena duduk bu, pak udah digotong sini. Ada sebelah yang lalu, alhamdulillah untuk tolong gua tuh repot. Nah, Ini saya udah parah ya pak? lumayan. Lumayan. Kuncinya ya pertama, mohon maaf, jangan kendalikan emosi. Saya minta tolong supaya kendalikan emosi. Kepada siapapun dimanapun, kendalikan emosi. Dengar suara apapun, mau di perjalanan ke dalam apa, pokoknya kendalikan emosi. Karena emosi di sini naik nih, terus nanti turun di sini nih. Karena otak ini, produksi otak ini, sindromnya ketutup, otak emosi. Nah, untuk obatnya bu, ya untuk obatnya gula gampang. Pertama, ibu bisa menggunakan timun. Timun diparut, diperas, diminum airnya. Diminum ya bu, bukan Dia dimakan. nggak rematik tuh. Hmm? Dia kan penyebab asam urat pak. Kalau takut rematik kita pakai rem tangan aja, kalau nggak rem kaki. Kalau nggak pakai Yametik nggak ada rem. Enggak, saya pernah pengobatan gitu, tapi malah akhirnya makanya saya kena kayak gini gitu. Belum tentu bu, yang bikin rematik itu apanya? Timun, rematik tidak, kata siapa? Ya, adanya kena itu timun rematik, mungkin tadi mandinya sore, bukan mandi malam ya, sore menjelang maghrib atau selepas maghrib. Dan makan timunnya dimakan, bukan diparut. Paham bu? Mungkin kalau dimakan kerau kayak yang lalap, bisa jadi lari ke rematik karena ampas-ampasnya. Kalau ini kan diparut, Airnya ya. diperas, ambil airnya diminum. Gitu, beda ya pak. Beda bu, itu kan diambil sarinya. Sekarang ibu kalau minum obat sama cangkangnya apa dalam obatnya doang. Coba ya tangan saya gini. Nah, Nggak bisa pak. nggak bisa. Nggak bisa dua-duanya. Sabar, nanti juga pasti bisa, tapi nggak mungkin sekarang sekaligus. Kalau minum obat, contoh menpotret kan nggak mungkin Iya. sama cangkangnya. Saya cuma pengen ngasih tahu gitu, sakitnya luar biasa sampai nggak Ya. bisa ke belakang gitu. Ini lihat orang di sini. Coba belakangin. Yang membuat yang ketarik, merasa diketarik di mana? Ketika di ke atasin gitu. Ini tuh, Nah, udah sampai sebatas sini. ini kita nggak bisa sampai Bukan. gitu loh. Maksudnya di badan ini terasa yang ketarik sakit di sini doang apa sampai ke sini? Ini semua. doang. Enggak sampai ke sini. Enggak, sini Ya. aja nih sekitar sini gitu. Gula memang manis dan bikin manis wajah orang. Saya nuang teko yang gelas itu kan segede gini ya pak ya. Itu begini nggak bisa. Iya, yang kemarin itu tuh bang, yang di hotel itu tuh saya begini, kenapa jadi nggak bisa gitu. Nah, lalu jahe bu. Ini timbul seperti ini kenapa nih pak nih? Jari tangan saya tuh ada biji gini jadinya. Ini akibat diabetes kan ya? Iya, mantap.
sakitnya? Kental, udah kental. Lalu jahe bu, Ini namanya pengentalan darah ya? ya Oh gitu. kentalnya di urat itu, bukan di kaki, dalam kulit. Berarti dua-duanya kan ya saya ya. Ini berapa kali balik kalau kayak gini Pak? Ya tergantung ini. Kalau ibunya sabar di terapinya pelan-pelan ya 4 kali balik sembuh. Tapi mudah-mudahan nggak nyampe. Kadang-kadang baru 2 kali balik aja udah sembuh bu. Nggak semuanya semua pasien lama, nggak semuanya cepat, nggak. Kembali keyakinan dan ambisi untuk sehatnya tuh keyakinannya seberapa itu. Lalu jahe bu, tadi kan belum saya Buat ditaruh lanjutin. di sini, dibalurin. Betul. Oh benar, berarti kakak saya ya jahe. Ya, jahe. Diparut, Diparut, dibalurin gitu ya kasih garam sedikit. Oh benar. Katanya kan kakak saya juga asam uratnya tinggi tuh, rematik, Ya. sakit-sakit, dia Nah, merajin racin. parut jahe. Saya Jahe. emang males, Nah, itu. udah kecapean duluan saya Pak. Nah, selain timun untuk obat yang diminum, kalau ada daun kapuk, Kamu kayak daun randu, ya. Kalau ada lagi daun sirih merah boleh bu, direbus selembar, airnya 3 gelas, direbus ya, nanti diminum airnya buat 3 kali minum. Daun sirih merah. nah situ tuh sakit luar biasa Pak. Sakit Ini banget telusurin banget. itu. Iya, ya Allah. Saya sih Ya. di pergelangan sini nih udah luar biasa sakitnya. Makanya kayak di press gitu ya Pak ya, kayak dipaket ya. Apa sih kalau ngepak barang udah nggak bisa gerak lagi namanya Packing. packing. Terus saya nggak kuat, saya jarang sakit karena saya ngobatin orang. Sekarang malah saya sakit. Pengobatan orang harusnya tahu cara pengobatan, cara mengatasi sakit Malah sendiri. nggak bisa, saya nggak bisa malah. Bagaimana judulnya sih, sering Iya. ngobatin orang, Mm-mm. ngobatin sendiri nggak bisa. Iya. Malah habis pulang ngobatin tuh saya udah terkapar, sakit semua badan saya. Berarti udah kalah fisik duluan, kalah ilmu. Iya. Ngapain ngobatin orang kalau ngobatin diri sendiri nggak bisa? Udah ini ilmunya udah rontok. Saya aja nggak pernah dipegang orang. Hah? Saya aja nggak pernah dipegang orang sakit bagaimanapun sendiri. Ini saya baru kali ini, makanya saya penasaran gitu, kok saya tambah parah ya, saya takut gitu doang ya, kok makin kesini makin nggak jelas. Tapi sering ke dokter, Nggak pernah, saya Nggak seumur pernah. umur nggak pernah. dokter cinta pernah. Enggak. Saya orangnya nggak cintaku. mau apa, nggak mau yang apa kayak serius-serius gitu. Ibu kena ini, malah saya takut. Kan takut ada sih yang diantar, ya ada temennya nggak sendiri, kenapa? Dulu saya waktu cek gula darah tuh, cek gula darah, apa sih gula darah, saya nggak ngerti. Dia suka ngobatin orang, masa nggak ngerti cek gula darah? Kan soalnya saya nggak paham banget masalah gula darah, Makanya- taunya diabetes Pak. Makanya harus gitu. belajar kalau Saya gini, dunia ibu ini pengobatan gula tuh. darahnya tinggi kok ibu diam aja. Saya bilang ini, aku juga bisa ngobatin diri gue sendiri. Gitu. Sombong itu namanya. Maksudnya nggak mau saya berobat ke dokter gitu. Saya Iya. lebih takut lagi malah kalau berobat ke dokter gitu. Karena saya emang paling takut dari kecil ke dokter Pak. Tadi bahasanya saya juga bisa ngobatin diri sendiri. Makanya sempat saya ngomong ya, sakit itu tanya
ujian, apa satu lagi masih ingat nggak tadi? Teguran. Nah, kalau tadi ada kaitannya berarti itu teguran, Bu. Karena tadi Ibu mengatakan walaupun di hati saya bisa ngobatin itu berarti itu tegur. Iya, maksudnya Coba lo aku kasih sedikit penyakit bisa ngobatin kata Allah. nggak ke rumah sakit gitu. Iya, Ya. Semua kan dengan iya. saya mintanya kan pertolongan dari Allah. Iya, Gitu. coba karena tadi apa namanya bahasanya sombong ya seperti itu. Saya ada sedikit cerita, Bu. Saya juga pernah sombong sama Allah. Maaf ya. Itu saya bukan sombong sama Allah, Pak. Ya walaupun nggak sombong sama Allah, tapi itu secara nggak langsung, ya kan? Saya juga bisa ngobatin, saya nggak berani. Saya nggak berani, nggak pernah saya bisa ngobatin sih. Walaupun saya sini berpuluh-puluh tahun, tanya ke orang-orang. Nggak pernah saya cerita ke tetangga, saya ngobatin orang nggak. Jadi kalau datang ya saya terima, saya insya Allah karena Allah dan nama dulu tadi saya nggak cerita, cuma tanya tadi itu aja tetangganya sih siapa harap. Karena pada prinsipnya kalau memang itu tujuannya yang saya buat, saya kerjakan baik, insya Allah akan kesiar kemanapun. Sampai ada tuh ini orang kedua yang saya ini Bapak punya ilmu di luar nalar saya. Jadi saya tuh punya teman juga kayak Bapak Di begini. luar nalar emangnya apaan di luar nalar? Maksudnya orang tuh kayaknya kalau yang orang biasa ya nggak mungkin bisa ngobatin, benar nggak? Itu maksud saya. Pasti Bapak ada istilahnya ada sesuatu lah gitu. Orang yang berilmu tinggi gitu istilahnya. Itu yang saya kenal tuh saya diginiin waktu pertama kali saya sakit ya. Saya kan muntah-muntah ya. Muntah-muntah berak, muntah-muntah. Lo nggak tahu nggak kalau saat ini lagi disantet? Saya bilang, santet apa sih? Saya nggak ngerti. Saya bilang gitu. Itu yang ditusuknya itu dibakar. Oh, saya nggak ngerti. Saya bilang apa benar nih saya sedang disantet gitu. Terus apa namanya? Saya setiap ngobatin dia tuh saya kalah gitu. Kata anak saya, makanya mama jangan kalau dia minta pijit jangan datang, jangan mata duitan kata gitu. Enggak, mama udah nggak mau lagi, efeknya berat, mama nggak sanggup, saya bilang gitu. Tapi saya ngobatin yang lain gitu kan, saya kan dari ahli kecantikan ya, maksudnya pijat sehat gitu lah ya. Saya nggak kenapa-napa, tapi saya pegang 3 orang itu saya pasti sakitnya parah gitu. Jadi dia ceritanya kayak bapak nih, dia ngobatin orang, nanti disantet sama orang, apa santetannya itu dikirim ke saya gitu. Ada nggak yang seperti itu? Benar nggak? Begitu dia bilang. Jadi dia pakai transfernya ke saya gitu loh. Gitu. Sejak saat itu tuh saya jadi lemah, semua badan saya. Kan tadinya tuh sehat gitu orang ya, sampai begini maaf nih dikasih iketan begini, saya nggak bisa gini. Setelah saya yang kena dia Bansos lagi, Bah. Iya, nanti tanggal 23. Di mana? Nur yakin. Oh, siang. sampai sekarang tuh saya nggak sembuh setelah saya ngobatin dia. Saya bilang sama dia, Mbak, gue udah sembuh belum? Gue nggak bisa lagi megang itu, gue udah sakitan, aku bilang gitu. Udah sejak itu dia nggak berani lagi manggil saya, dan anak saya melarang gitu loh, nggak boleh megang dia gitu, karena efeknya berat, sakitnya parah mama kalau lepas pegang dia gitu. Biasanya ngobatin apa aja? Dia tuh Enggak, Ibu. siapa? Ibu. Enggak, kalau saya gini, Mbak, itu facial pijet gitu doang kan. Dia badan saya sakit, masuk angin apa saya bisa. Udah setelah saya pijet tuh mereka sehat gitu. So, pijet, urut ya, masas ya. Iya, pokoknya kan saya dari salon ya. Dari salon mana? Jakarta. Itu. Sampai ternyata ada sakit. Ada juga orang-orang kelas berat yang seperti saya sebenarnya percaya nggak percaya, tapi nyata itu orang pintar Pak. Saya nggak bohong, kalau bapak mau ketemu tuh orang saya anterin. Mana ini?
yang sayang. Ya, maksudnya bapak kan nggak percaya gitu. Bukan nggak percaya. Misal Iya. gitu, saya mau lihat kayak mana sih yang ibu bilang gitu. Bukan nggak percaya sama orang. Nah, terus pinter apa Dia bisa membaca Oh, dari A sampai Z tentang bapak. berarti dia sekolah. Gitu. Temen saya tuh banyak saya kasih ke dia. Itu pasien ibu juga tadinya. Iya, pasien saya. Orang sakti berarti dia. Iya benar. Ya, saya bilang orang sakti benar sakti. Sakti mantra kiat. Iya. Terus ngobatin orang itu ceritanya. Heeh, Laki perempuan? laki perempuan. Laki perempuan. Iya, kalau yang suaminya cuma minta pegang di kepala kayak keringat gitu loh Pak. Tapi ada suami, ada istrinya. Saya kan orangnya paling tantangan nggak mau. Tadinya saya nggak mau, tapi dia, Mbak kenapa sih? Tolong dong Pak, saya nggak kuat nih. Akhirnya tolong ya, lu sini jagain. Saya nggak mau kalau ditinggal. Iya, gue tungguin. Baru saya berani. Sejak saat itu tuh dia sering transfer itu apa, orang-orang kiriman tuh ke saya, ibunya kena kirim lagi ke saya gitu. Makanya saya jadi jatuh sakit itu parah gitu selama saya kenal dia gitu. Orang tiga itu kan, yang satu itu mamanya kan dukun pijet ya, Ya. berilmu tinggi juga, neneknya dia gitu loh Pak. Dia sering coba-coba ilmu, tapi bener gak sih? Ya, saya merasa tuh saya tahu kalau dia sedang nguji saya gitu. Gini, lu lagi ngapain? Gue gak punya ilmu apa-apa, lu jangan diapa-apain, saya bilang gitu. Oh lu? Enggak, gue berasa. Jadi pada saat dia puasa, dia minta pijet sama saya, itu energi saya tuh kebaca gitu. Tapi kalau dia lagi nggak puasa, itu dia lembek badannya. Nah, gitu. Ya bisa saya pegang, dia kesakitan, aduh gitu. Tapi Biasa nyiksa orang kan disiksa nggak mau ya. Iya. makanya saya bilang, aduh jangan deh kalau saya takut orang. Itu kan kelemahan dan kekurangan seorang pengobatan. Saya udah berapa lama nggak bisa megang orang karena tangan saya kan yang ini kan utama ya Pak. Enggak, gue lagi nggak bisa. Saya bilang gitu. Itu pasang tarik nggak? Siapa nggak pernah saya pasang. Saya customer saya dulu ribuan karena sejak anak saya masih kecil saya buka usaha itu. Dipanggil apa orang datang ke rumah? Tadinya kan saya buka salon sendiri. Oh, salon. Nah, iya, terus sekarang kan karena saya itu ya maksudnya udah nggak kuat, saya panggilan aja deh gitu. Terus anak-anak juga kan masih rencana mau buka salon lagi, tapi kata anak saya nanti dulu mah, saya lagi nggak punya duit, kata anak saya. Ya udah, kamu urusin diri kamu sendiri aja, mama masih bisa panggilan kok, saya bilang gitu. Ini kalau saya bawa pasien saya ke sini ribuan ini pada ngantri. Loba aja nggak apa-apa. Sedangkan 3.000, 10.000 saya sanggup kelar dalam sehari. Masa sih? 10.000 saya sanggupin kelar dalam sehari. Saya kan punya pasukan potret bu. Oh gitu ya. Iya. Kalau saya nggak, jujur saya nggak punya. Nah, Makanya pasukan saya potret kita bilang- datang semua ngebaris itu tuh broyok. Makanya saya bilang kalau bapak tuh di luar konteks saya ya, gitu. Oh saya manusia biasa, tidak ada Ya pengiring. memang saya luar biasa. Iya, Apa karena bedanya bapak sama-sama punya manusia? pengiring beda, orang punya pengiring itu. Pengiring dari mana? Saya berasa gitu. Tapi kalau Ya berasal dari PHP begini ya. enggak, tapi kalau orang yang nggak punya ilmu saya tahu. Kalau buka di Jamrut ngantri dia bang. Buka di Jamrut banyak ya. Bu, Cepet kaya deh pak, emang ya. Bu, ini ibu termasuk beruntung kenapa? Hari ini harusnya jatah libur. Oh, gitu. Iya, jatah saya libur. Kenapa Jumat saya libur? Makanya saya tidur tadi. Tidur dibangunin, bang. Mau ada tamu. Waduh, kita libur juga. Ya sudah, makanya nggak ada orang. Tapi kalau nggak ada libur bu, berisik kayak bebek kesini bu. Banyak ya pak. Nah, iya. Iya. Kalau Jumat libur kan.
libur. Ya, pas saya libur santai istirahat. Karena tiap hari itu sampai jam 12 sampai jam 2 malam. Paling cepat itu jam 10 baru selesai. Gitu, Bu. Nah, ya itu tanggal kanan kiri sini. Ini guru ngaji saya kan orang apa rezekinya kayak air terjun. Dia sakitnya di sendi-sendi gitu. Kalau kasih ke sini mah sering banget. Itu apalagi dia punya pasukan murid, istilahnya murid-murid ngajinya itu kalangan atas gitu. Saya kan istilahnya punya pasien bukan pasien biasa, pasiennya luar biasa. Yang punya masanya banyak-banyak semua. Nah, bentar Bu. Ini sendi-sendinya kalau kayak motor olinya kurang, udah kering. Ya orang dipakai Hah? buat mijit orang. Bukan Saya masalah itu, mijit orang itu Pak ya, satu orang tuh 3 jam saya. kelamaan. Iya. Kalau berarti 3 jam, kalau per jamnya 150 sampai 200, kalau kata Lepego udah 4,5 berarti satu orang. Karena saya Kan rata-rata itu pijit itu per tadi jam. ya gitu, maksudnya kelasnya Ya. kayak gitu. Tapi lama-lama ya dengan usia saya yang segini ya lama-lama rontok gitu aja. Kalau sekarang bisa 200-an per jam. Kan kita kan nggak punya ilmu ya istilahnya. Ya. Kenapa ini kosong begini? Ini kering karena sebabkan pertama memang bukan pengaruh Budarto, karena hormonnya berarti disebut angkat sedikit. Oh, ini tangkringin dah. Nah, berarti hormonnya tidak hidup tuh, hormonnya mati. Nah, hormonnya mati ternyata. Kalau mati Pak, nggak punya suami jadi mati. Itu. Ya kan pengaruh juga. Jangan buka kartu orang dos. Ya saya ngomong belak-belak nggak, berarti ini karena pengaruh hormon, mati Bu. Kalau Ya. ngomong itu kan memang ini vitalitas. Tuh. Makanya kalau hormonnya sering dibuka, sering dikatakan ada sentuhan tubuh itu kebuka nggak kering, ini kering. Ya. Nah, makanya saya tadi pagi tapi untungnya kosong. Nah, makanya tadi kan dipegangnya kan. Coba angkat. Gak enak kan, gak ini. Kalau saya belum Bu, saya belum berani. Bener ya berarti ya. Iya, belum berani. Nanti kalau udah nyaman di sininya, baru nanti saya masukkan sini. Oh, gitu. Iya. Karena sakit sini luar biasa. Tadi tunggerpin nggak mau masalahnya. Nggak tahan saya Iya. sakit banget. Karena kenapa saya tunggerpin? Saya mau narik ini nih, tuh gidein supaya di tangan ini bisa ke atas. Kalau begitu, ini. Nanti kan udah kalau Iya. karena ini tadi nggak mau, jadinya terusin. Oke guys, kita tutup dulu. Nah, kenapa ditarik? Sekarang dipegang begini, yang tadi kan diem, apa sak teriak. Sekarang kan diem. Nah, Tapi tetap sakit Pak. tapi beda kan? Iya. Beda dengan tadi, saya nggak mau. Tukang ngobatin orang, diobatin nggak mau. Tukang nyiksa orang, siksa nggak mau. Saya ini